Video kali ini kita akan lanjutkan dengan cara mengelola subkategori dan kategori. Bagaimana cara mengubah, menambah, atau menghapus subkategori atau kategori tersebut. Subkategori dalam konteks ini adalah pengelompokan transaksi berdasarkan kategori yang lebih spesifik, sedangkan kategori adalah induk dari subkategori yang bersifat lebih umum. Seperti contoh transaksi pemasukan di sini, gaji bulanan masuk dalam subkategori gaji pokok. Gaji pokok sendiri termasuk dalam kategori induk, gaji, dan pendapatan tetap. Contoh lain untuk transaksi pengeluaran. Beli bensin masuk dalam subkategori bensin atau BBM dengan kategori induknya transportasi, lalu kebutuhan sebagai alokasi budgeting. Pertanyaannya, dari mana data tersebut diambil? Oke, kita lihat contoh transaksi pemasukan gaji bulanan di sini. Karena kita memilih subkategori gaji pokok, maka kategori yang terpilih otomatis adalah gaji dan pendapatan tetap. Sekarang kita pergi ke sheet subkategori. Coba perhatikan tabel pemasukan di atas, kita akan menemukan subkategori gaji pokok sebaris dengan kategori gaji dan pendapatan tetap. Apabila kita coba mengganti kategori induknya, misal menjadi usaha dan freelance. Maka, apabila kita pergi ke sheet transaksi, kategori di sini juga akan ikut berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang tampil di sheet transaksi diambil dari sheet subkategori. Begitu juga jika kamu mengubah kategori pada tabel pengeluaran. Bedanya di sini, kamu akan melihat satu pilihan drop-down lagi untuk memilih rasio budgeting 50-30-20. Kamu harus menyesuaikan setiap pos pengeluaran tersebut sesuai dengan preferensi keuanganmu. Karena bisa jadi, apa yang bagi orang lain adalah kebutuhan, bagi kamu mungkin hanyalah keinginan. Sehingga perlu penyesuaian mengenai alokasi budgeting pada kolom ini. Contoh, saya menganggap sumbangan bukanlah kebutuhan tetapi keinginan. Maka saya akan mengubahnya menjadi keinginan di sini. Lalu bagaimana cara menambah subkategori baru? Untuk melakukannya, pastikan kamu menempatkan subkategori tersebut sesuai dengan tipe transaksi yang benar. Contohnya, saya ingin menambah subkategori baru pada pengeluaran. Maka, saya harus menambahkan subkategori tersebut pada baris di tabel pengeluaran di sini. Misalnya, subkategori pengeluaran. Makanan kucing. Pilih kategori pengeluaran yang sesuai. Jika tidak ada, kamu bisa menambahkan kategori pada sheet kategori. Kita akan ke sheet kategori untuk menambahkan kategori baru tersebut. Pada baris paling bawah di kolom pengeluaran, saya akan menambahkan kategori kebutuhan binatang peliharaan. Seperti biasa, klik 2 kali. Klik apapun di luar kolom untuk keluar. Sekarang kembali ke sheet subkategori. Lihat drop-down kategori pengeluaran akan muncul kategori baru seperti yang baru saja dibuat. Lanjut mengisi kolom selanjutnya yaitu budgeting. Pada contoh makanan kucing, pengeluaran ini termasuk dalam pos kebutuhan. Apabila kita ke sheet transaksi lalu coba memilih subkategori yang baru saja dibuat, kita akan melihat bahwa data yang tampil di sini sama persis dengan pengaturan yang dibuat di subkategori. Baik, sampai di sini semoga dapat difahami. Pengaturan ini dilakukan jika kamu merasa perlu mengubah subkategori atau kategori tersebut. Kamu juga bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi subkategori atau kategorimu sendiri. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.